2, 1, 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Pembelajaran hari ini kelas 4 SD, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Radialtu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya kami ridho bahwa Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, 1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. Yang kelima, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Yang ketujuh, dengan mengamati ciri-ciri fisik anggota keluarganya, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarganya. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Yang pertama, PPKN, bersikap toleran dalam keragaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Bahasa Indonesia, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang ketiga, IPS, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di sekitarnya. Yang pertama, IPS. Lihat pembelajaran 3 hari ini di layar kayak jamu ya anak-anak ya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat ini Bali. Aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Yuk kita cari tahu. Nah, lihat ya anak-anak di gambar. Bali sangatlah terkenal nih anak-anak, hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya.
Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan daerah, 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasikan oleh pegunungan dan pantai nih anak-anak. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya nih anak-anak bermata pencaharian sebagai petani. Namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencahariannya sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo kita sama-sama membaca ya anak-anak ya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikutnya anak-anak. Yang pertama, 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian beda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh, tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, yaitu pekerja jasa adalah pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan pedagang, dan buruh pabrik. Pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kita baca lagi ya. Pada saat liburan sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke bukit, ke rumah neneknya yang berada di Bukit Catu. Dayu senang sekali menghabiskan waktu bersama neneknya. Nah, Nenek Dayu suka bercerita nih anak-anak. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Nah, kita baca sama-sama ya, sambil mendengarkan di layar kaca anak-anak ya. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Ya anak-anak, di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar, kemudian undanglah tetangga untuk makan besar." Istri pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka berlimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikut, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi ya. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali.
Istriku beberapa hari kemudian si istri menuruti apa kata suami. Si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penangkar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah. Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuat ia niatkan untuk menambah hasil panen. Namun ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelum semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggok tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Dari Sadur Dianka, 100 cerita rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer tahun 2016. Nah, dalam cerita tersebut itu ada 3 tokoh ya anak-anak. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengembangkan peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jelas ya anak-anak ya pembelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak bisa lihat nih di sini adalah gambar potret keluarga Dayu. Dayu sangat senang mendengar cerita nenek tadi tentang asal mula Bukit Catu. Nah, bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita saat nenek bercerita. Semua anggota keluarga berkumpul dengan seksama lalu mendengarkan dengan sangat tenang. Nah, anak-anak bisa nih mengamati gambar tersebut ya. Nah, keragaman berarti di sini terdapat banyak keragaman tuh anak-anak pada gambar di layar kaca anak-anak ya. Nah, keragaman itu ada berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis pada manusia. Keragaman yang dimaksudkan oleh ibu di sini adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu adalah karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Sekarang kita masuk ke tugas tema ya. Sebelum dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Tugas tema hari ini. Pembelajaran hari ini tugas temanya IPS. Yang pertama, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya?
Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Siapakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Pembelajaran PPKN. Nah, tadi anak-anak bisa melihat ya. Yang pertama, amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Yang kedua, lengkapilah tabel berikut sesuai hasil pengamatanmu. Nah, anak-anak bisa mengamati keluargamu masing-masing ya. Bisa dilihat dari layar kaca, anak-anak bisa membuat tabel dari nomor 1, anggota keluarganya, ayah, ibu, kakak, adik, kamu. Nah, lalu warna kulitnya apa? Ayah warna kulitnya apa? Misalkan ayah putih. Terus jenis rambut, misalnya ayah rambutnya ikal. Tinggi badan ayah misalnya 177. Lalu berat badan ayah misalnya 75. Nah, lalu yang ketiga, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu nih anak-anak. Pengamatanmu itu tentang keluarga sendiri ya, bukan keluarga Dayu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Dan tetap semangat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.